Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf guys, buat tayangan YouTube dengan rileks santai. Saya tunjukkan khususnya Bapak atau Ustadz Wahloni yang semarak di bulan ini atau tahun ini 2021 begitu ramai memperbincangkan beliau, dan saya sebagai orang bodoh ikut berkomentar tentang Ustadz Wahloni. Maaf sebelum itu, beribu maaf buat Pak Ustadz Wahloni. Saya sering melihat di media sosial tentang dakwah ceramah Ustadz Wahloni. Perkataannya tidak enak atau tidak baik, sering menghujat dan mencaci maki seseorang, bahkan Pak Ustadz Yahya Wahloni itu orang Muslim. Sebenarnya ada apa dengan Bapak Ustadz Wahloni ini? Begitu geram atau seakan-akan membenturkan agama-agama lain. Sedangkan Bapak Wahloni ini orang Islam. Bahkan orang Islam itu setahu saya bila berdakwah di mana penjuru atau di muka bumi menyejukkan hati dan menenangkan pikiran seseorang. Tapi sebaliknya, bila dakwah Ustadz Wahloni ini tak pantas untuk dilihat atau didengarkan. Maaf, ribu maaf Pak Ustadz. Saya menanyakan tayangan ini bukan memojokkan Ustadz Pak Wahloni, itu bukan. Dan sebelumnya saya maaf, beribu maaf buat pemerintahan atau Bapak Presiden Jokowi. Mengapa Ustadz Pak Wahloni ini mudah sekali mengkafirkan seseorang, bahkan belum tentu orang itu kafir.
Dan saya herankan atau saya khawatirkan Ustadz Pak Walon ini tidak sadar akan dirinya sendiri bila berdakwah. Sebenarnya ucapan itu menurut saya bisa membuat kegaduhan antara agama lain atau menjelekkan agamanya kita sendiri tanpa kita sadari. Apalagi menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis. Bahkan dia mengucapkan Nabi besar Muhammad SAW seakan-akan sebagai tameng. Ketahuilah Bapak Ustadz Waloni, silakan berdakwah di mana tempat, tapi jangan asal menghujat, mencaci maki seseorang. Itu bukan tuntunan agama Islam atau agama lain pun, tidak seperti itu. Tolong buat Ustadz Pak Waloni, karena Islam itu sejuk, indah, menenangkan hati. Saya lihat Pak Walon ini bila dakwah saya tidak senang. Bukannya saya ini mengadu antara agama lain, tidak. Cuman saya hanya sekedar meluruskan. Yang jelas saya ini manusia bodoh, tidak tahu masalah Al-Quran atau hadis, namanya juga orang bodoh. Yang saya khawatirkan adalah orang itu merasa benar, itu hanya merasa, atau sebaliknya, kecuali kata-katanya itu rasa, berarti orang itu mengalami. Ketahuilah buat Ustadz Pak Waloni, bila melihat tayanganku ini, tolong dijawab pertanyaan saya. Yang saya lucunya itu, Pak Walon ini pernah berkata bahwa saya itu udah mati. Yang bicara ini malaikat. Lucu. Mohon maaf sebesar-besarnya Pak Ustadz Waloni. Apakah Pak Ustadz Walon ini pernah melihat malaikat? Wujudnya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Setingginya berapa? Bahkan orang kampung, ibaratnya jin atau setan, mengatakan orang kampung itu nggak bisa melihat barang gaib, apalagi kelasnya kelas
malaikat. Bila mengucapkan kata-kata itu harus dipikir dengan otak, bukan dengan hawa nafsu. Ketahuilah Pak Ustadz Waloni. Bahkan Pak Ustadz Waloni mengatakan, orang tua saya harus masuk Islam, bila tidak masuk neraka. Lucu sih tidak. Masalah neraka atau surga itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hak manusia. Siapapun itu manusianya, derajatnya, pangkatnya, tidak mempunyai hak masalah neraka surga. Makanya kita mempunyai mulut dijaga, pembicaraan kiranya tidak pas jangan dilontarkan, karena cukup berbahaya. Perkataan itu pepatah mengatakan doa. Kalau perkataan itu jelek, bukan menghantam orang lain, sebaliknya menghantam diri kita sendiri. Ketahuilah Pak Ustadz Waloni. Maaf sambil merokok, rileks, santai, standby sambil menikmati di pagi hari ini. Indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurna. Tergantung manusia bersyukur atau nyukur, tergantung manusia. Dan pertanyaan saya lagi buat Ustadz Waloni. Ustadz Waloni mengatakan YouTuber orang-orang kafir. Ketahuilah Pak Waloni, ucapan Pak Waloni itu menurut saya tidak pas. Bahkan sebaliknya, mereka itu orang muslim atau non muslim, akhlak mereka baik. Bahkan mereka tidak menghujat Ustadz Waloni. Tapi mengapa Ustadz Waloni ini menghujat mereka, mencaci maki, mengeluarkan lontaran kata-kata kotor? Dan uniknya lagi, Ustadz Waloni ini menabrak hewan berkaki 4. Maaf, tidak saya sebutkan. Insya Allah di media sosial udah tahulah. Bahkan Pak Waloni ini, bila saya menabrak kambing, saya rem. Bila menabrak hewan ini, saya sengaja saya tabrak. Ketahuilah Pak Waloni, hewan yang Pak Waloni ditabrak itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah. Seakan-akan Pak Ustadz Waloni ini geram, marah sengaja bila hewan itu saya tabrak, bahkan kakinya pincang. Ketahuilah Pak Waloni, berarti Pak Waloni ini tidak sadar hewan yang ditabrak itu milik orang. Kalau orangnya tahu hewannya ditabrak, apa enggak marah? Pastinya marah. Apalagi kalau ditabrak, Pak Waloni ini lari.
tidak bertanggung jawab. Khawatirnya nanti dituduh seorang orang atau warga-warga. Malahan Pak Walon ini kena kasus. Apapun hewan itu Pak Walon ini tabrak, tak usah membenci ataupun memojokkan hewan itu. Pak Walon ini mengucapkan kata-kata tidak sadar akan dirinya sendiri. Hewan yang ditabrak itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Pak Walon ini terang-terangan atau tidak sadar ya, tahu sendirilah. Nanti ada salah pahaman di antara kita. Mohon maaf Pak Waloni. Pak Walon ini sebenarnya banyak kesalahan, tapi tidak menyadari akan dirinya, bahkan menyalahkan orang-orang lain. Sebenarnya kita harus pasti diri. Mana yang salah, yang mana benar. Kiranya benar kita ucapkan, kiranya salah jangan, Pak Ustadz Waloni. Bahkan Pak Ustadz Waloni mengucapkan, mendoakan kepada Bu Megawati yang tak pantas. Apakah Rasulullah SAW seperti itu? Gunakanlah pikiran yang dingin, Ustadz Waloni, jangan asal ceplos. Sebenarnya doa itu bukan ditunjukkan kepada orang lain, bahkan pada diri kita sendiri. Hati-hati Pak Waloni ucapan itu. Pak Waloni menggunakan Al-Quran, hadis-hadis, bahkan mengucapkan Rasulullah SAW dibuat main-main atau dileceh-lecehkan. Ketahuilah Ustadz Waloni, berbahaya, berbahaya. Cepat atau lambat alam akan membuktikan buat Pak Waloni sendiri. Ingat perkataanku itu Pak Waloni. Pak Waloni ini kiranya tak mau disakiti, janganlah menyakiti seseorang atau orang lain. Kita punya harga diri, harus tahu diri. Jangan mentang-mentang kita dakwah atau duduk di atas panggung dan para jamaah atau ulama santri mendengarkan, dan Pak Waloni asal bicara ngawur, tidak teratur. Tolong buat Ustadz Waloni, jagalah perkataan, jangan asal bicara. Ingat itu. Jangan menjelekkan orang-orang lain. Jangan-jangan sebaliknya,
kita yang jelek, cuman kita tidak menyadari. Maaf karena saya tidak bisa dakwah ceramah, apalagi hadis-hadis Al-Quran, karena saya orang bodoh, Pak Ustadz. Kalau nih cuman saya terkesan dengan ucapan Ustadz Balon ini tentang hewan itu. Nyamuk sekecil apapun, manusia mana yang bisa berbuat atau membuat makhluk hamba-hamba Allah? Tidak bisa, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz Waloni, saya orang kampung, orang bodoh. Bahkan saya di sini satu RT pun mengenal 2 Ustadz, beliau pun biasa saja, tidak bercerita atau dakwah memojok-mojokkan orang-orang lain. Bahkan tiap hari dia sambil bekerja berdagang, yang satunya beraktivitas di ladang. Biasa-biasa saja mereka. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan buat Ustadz Waloni. Satu kali lagi saya ucapkan, semoga derajat pangkat Waloni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Salam sejahtera buat bangsa Indonesia Raya yang aku cintai. Wa taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.